Satu bukan tiga. Yes. Kamu berapa? Saya satu. Di dalam kesatuan itu ada yang berbeda enggak? Enggak ada yang berbeda. Saya adalah saya. Enggak. Tubuhmu sama rohmu sama enggak? Sama. Allah. Kenapa? Roh sama tubuh sama enggak? Roh sama tubuh sama enggak? Kamu tanya saya kan? Iya. Ya, kalau saya adalah ruh, saya adalah jasad. Itulah suma. Oke, berbeda enggak? Apanya yang berbeda? Apa yang berbeda? Rohmu dan tubuhmu sama enggak? Kalau rohku dan tubuhku itu jelas berbeda. Nah, menyatu dalam tubuhmu enggak? Jelas karena itu adalah saya. Gimana orang ini? Oke, gue tanya berapa? Oke, Zuma berapa sekarang? Satu. Loh, katanya ada roh, ada tubuh. Kok Iya. katanya satu? Saya dengan rohku itu tidak bisa dipisahkan. Saya tanpa roh namanya mayat. Ruh tanpa daging namanya ruh. Itu bukan manusia. Oke, kamu disebut hidup karena ada roh di dalam tubuhmu, betul? Betul. Kamu jangan interogasi saya. Sekarang saya tanya, satu itu tiga atau bukan? Ya, karena tiga di dalam satu itu. Satu di dalam tiga. Gimana ceritanya kau sebut satu dalam tiga? Tiga dalam satu maksudmu apa? Kamu sendiri mengakui loh, di dalam kamu, di dalam satu itu ada yang berbeda. Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Saya ikuti. Yesus, pada diri Yesus ada berapa? Dia sepenuhnya manusia. Jangan kasih itu dong. Kamu mengatakan Bang Suma tadi ada tiga kan? Yes. Nah, Yesus ada berapa? Di dalam tubuh manusia ada jiwa, ada roh dan tubuh. Ya, Yesus kita hitung ya. Dagingnya Yesus, rohnya Yesus, napasnya Yesus, atau jiwanya Yesus. Ada berapa? Ada tiga. Ya. Ada tiga di situ. Yes. Nah, sekarang Bapak di mana? Pada saat tiga itu. Ya, memenuhi alam semesta. Berarti empat. Loh ya. Ya empat. Tadi di Yesus tiga. Tadi di Yesus tiga. Ada jasad. Dengar, kau yang mengatakan tadi ada jasad, ada ruhnya Yesus, ada jiwanya Yesus. Sudah tiga. Ditambah lagi Bapak empat. Burung merpatinya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Di dalam yang Roh Kudusnya mana? Sabar. Roh Kudusnya mana? Karena di dalam di dalam keinsanian Tuhan Yesus. Di dalam Yesus, dengar. Di dalam diri Yesus sudah ada tiga. Dua di luar, burung merpati dan Bapak. Karena ada berapa? Karena dia sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia berarti tidak ada pada dirinya burung merpati. Kok nggak ada burung? Apa nyambungnya? Kan tadi sepenuhnya manusia. Kau yang mengatakan dia sepenuhnya manusia. Kalau dia sudah sepenuhnya manusia, berarti padanya tidak ada unsur lain. Kutanya dulu samamu. Kalau dia sepenuhnya manusia. Kenapa kamu mengatakan burung merpati? Apa sinkronnya di situ? Ya kan katanya Roh Kudus burung merpati. Gimana sih? Saya mengatakan dia itu adalah sepenuhnya manusia. Ya sudah selesai berarti. Bukan berarti ketika yes. Oke, dengarkan saya, saudara, dengarkan saya. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Muncul pertanyaan nih, apakah ada pada manusia seutuhnya manusia, pada dirinya ada unsur burung merpati? Enggak ada. Enggak ada. Apakah ada unsur setan? Enggak ada. Enggak ada. Apakah padanya ada unsur Tuhan? Yes. Loh, tadi katanya 100% manusia, seutuhnya manusia. Mana yang karena di dalam keinsaniannya itu berdiam kealahan. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Loh, yang benar adalah sepotong manusia, sepotong Allah. Sepotong itu artinya tidak utuh. Ada kecacat di situ. Cacat, tahu nggak? Kamu yang membangun narasi itu. Di dalam dirinya ada keilahian. Tetapi dia juga ada kemanusiaan. Di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan. Kutanya dulu sama kamu. Di situ ada berapa unsur?
Saya mengatakan dia itu sepenuhnya, bukan sepotong. Kamu yang mengatakan sepotong. Kalau sepenuhnya, Gimana sih? Bung, kalau sepenuhnya berarti tidak ada lagi unsur lain karena sudah penuh. Oke. Ada nggak unsur Tuhan pada dirinya? Terus? Ya ada, karena dia berdiam di dalam tubuh jasmaninya. Tadi kamu sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia. Ya, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya. Mana yang betul? Apa problemnya di sepenuhnya situ? manusia Apa problemnya? atau setengah saja manusia? Sepenuhnya. Saya sepenuhnya. Atau Anda ngerti? Anda mengerti nggak kalau sebuah botol penuh dengan air? Iya. Apakah di dalamnya masih ada kemudian minyak? Oh, nggak ada. Kalau dikasih pasti ada. Nah, sekarang Yesus itu sepenuhnya manusia. Yes. Berarti dia seperti botol yang penuh dengan air, tidak ada di dalamnya lagi minyak. Tidak ada lagi minyak, karena Allah yang berfirman, dia berfirman menjadi manusia. Karena kealahan berdiam di dalam jasmani. Iya, kalau dia berdiam itu. Tuhan, dengar, kalau Tuhan berdiam di dalam dirinya dan kau anggap itu Tuhan, berarti separuh Tuhan, separuh manusia. Saya nggak mengatakan separuh, saya nggak mengatakan sepotong. Kalau kamu mengatakan sepotong, artinya bahwa dia secara kemanusiaan tidak memiliki yang namanya jiwa atau roh. Gimana ceritanya orang ini? Kalau sebuah cincin, saudara, kalau sebuah cincin sepenuhnya emas, apakah pada cincin tersebut masih ada pasir? Enggak ada. Karena sepenuhnya memang sepenuhnya karena sepenuhnya ya, emas, betul? Yes. Nah, kalau sepenuhnya manusia, berarti tak ada lagi unsur lain karena sudah sepenuhnya manusia. Iya, karena Tuhan berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Itu berarti maksudnya begini. Berarti begini maksudnya. Jadi artinya bahwa berarti maksudnya gini. Analoginya begini. Tunggu. Analoginya begini. Ketika bom ini manusia, kemudian dia berteofani menjadi monyet. Ini contoh. Monyet, maka tidak ada lagi kemudian pada dirinya unsur manusia, tapi semuanya seutuhnya menjadi monyet. Begitu maksudnya? Dia tetap Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia tetap manusia sedangkan manusia itu sudah berubah menjadi monyet? Karena dia dari sejak kekalan dia adalah roh dan dia tetap Tuhan. Dia berteofani dalam bentuk manusia. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Loh. Oke, di mana Anda mengatakan di mana letak tidak sepenuhnya manusia? Tadi Anda mengatakan masih ada unsur Tuhan? Lah, karena dia berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Iya, berarti pada dirinya sudah menjadi manusia kan? Karena dia menyatakan berteofani melalui manusia. Oh tidak, Anda salah. Daging. Anda salah. Sekarang kita lihat. Oke, jelaskan di mana salahnya. Saya menggunakan data Filipi 2 nomor 6. Coba kau baca. Filipi 2 nomor 6 coba kau baca. Coba kau baca. Filipi 2. Iya, coba kau baca. Itu Tuhanmu. Jadi jangan kau separuh-separuh, sepotong Tuhan, sepotong manusia, jangan. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Oke. Dan sekarang pertanyaan saya, dengan manusia apa masalahnya? Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu itu mengosongkan diri kan? Yes. Mengosongkan diri dari apa? Dari unsur apa? Oke. Mengosongkan, dia tidak menggunakan otoritas untuk membasmi orang-orang Roma. Otoritas kuasa. Oh iya kan?
Jadi Kalau dia walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia. Dia kosongkan dirinya dari apa? Dia kosongkan dirinya dari unsur apanya? Kekuasaan, unsur ketuhanannya yang dibuang. otoritas. Berarti sekarang dia utuh menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi unsur ketuhanan. Dari mana Anda mengatakan unsur tidak ada ketuhanan? Dia mengosongkan diri. Atau menyatakan cuples. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan keteosannya, tidak dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalil. Berarti mengosongkan yang Anda maksud di situ adalah ketika dia menjadi manusia, berarti dia tidak jadi Tuhan, betul? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Artinya bahwa Anda mengatakan bahwa ketika dia menjadi manusia karena dia mengosongkan, berarti dia tidak jadi Anda Allah. ngerti kosong dia menjadi manusia, betul? Anda mengerti kosong nggak? Anda mengerti arti kosong? Ya, kosong. Apa kosong itu? Hampa, kosong. Hampa. Ada nggak isinya? Yes. Ada nggak isinya kalau kosong? Nggak ada. Masih ada nggak unsur ketuhanan di situ? Iya, itu tetap ada. Berarti karena dia adalah Allah. Lah, berarti tidak kosong. Karena yang kosong di situ adalah otoritas kuasanya yang dia digunakan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara dia mengatakan dan menjadi sama dengan manusia. Dari mana saya tahu? Di dalam Markus dia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Artinya bahwa hubungannya dengan itu? Bahwa sebagai kekuasaannya yang tertinggi dia menggunakan itu. Ini berbicara mengenai teofani yang Anda bawa. Tuhan Anda mengosongkan diri. Yes. Kosong berarti kosong. Otoritasnya. Iya, kosong. Yang kosong nggak? Kosong tidak. Berarti ketika dia berteofani, berarti dia berhenti jadi Tuhan, begitu? Kan dia kosong, tidak mempertahankan keteosannya. Kenapa kau bantah dalilnya? Yang dimaksud kosong, karena Anda kan mengatakan ketika dia menjadi manusia, berarti dia berhenti jadi Tuhan, betul enggak? Itu dalilnya mengatakan begitu. Ya, yang ketika seandainya dia berhenti jadi Tuhan, kamu mempertahankan ketuhanannya, sementara dalilnya mengatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Kenapa kamu yang justru membantah dalil? Kalau kamu mengatakan mengosongkan dirinya, berarti dia berhenti jadi Tuhan. Itu ketika dia menjadi manusia. Itu menurut Bible, bukan menurut saya. Ketika kamu mengatakan narasimu mengatakan bahwa dia berhenti menjadi manusia, berhenti menjadi Tuhan. Dia sepenuhnya manusia. Dia berhenti menjadi Tuhan. Berarti ketika dia menjadi manusia, kosong dia ketuhanan pada dirinya kosong. Enggak. Ketika dia menunjukkan keilahiannya, di mana dia menunjukkan keilahiannya di mana? Keilahiannya yang pertama, yang pertama adalah membangkitkan orang mati. Berarti dia kosong. Berarti dia tidak kosong kalau begitu. Emang manusia bisa membangkitkan orang mati? Loh, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Anda baca coba. Berapa? Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Membantah dalil terus orang ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah perantara dia di tengah-tengah. Siapa yang melakukan membangkitkan orang mati itu siapa? Menurut dalil itu yang membangkitkan orang mati siapa?
Ya Allah. Ah, pintar. Melalui perantaraan siapa? Ya kalau di sini Yesus dari Nazaret. Ya, berarti Yesus itu Kemanusiaan. hanya manusia kan? Dia sepenuhnya manusia, betul. Ya, masuk lagi botol. Sepenuhnya Oh, manusia ya iya. memang. Terus? Tapi dia Ya, sepenuhnya betul. bukan Terus apa? Tuhan. Lah, di dalam Lu apa? Yohanes 1 pada mulanya adalah firman-firman ke situ itu bersama-sama dengan lagi. Allah. Dia Dan baca firman dalil itu dia adalah sendiri Allah. yang buntahkan Lah, dalil kitabnya sendiri. Kan Lucu saya ente. nggak- saya Apa? nggak membaca dalilmu. Saya Saudara, saudara, Emang dia yang itu adalah manusia yang sepenuhnya? melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan tadi itu Yesus atau Allah? Allah. Ah, bukan Yesus kan? Siapa Allah? Oke, siapakah Allah itu? Tuhannya Yesus. Enggak, siapakah Allahnya itu? Tuhannya Yesus. Menurut Alkitab, Ya, Tuhannya Yesus. ya, menurut Alkitab Allah adalah firman itu adalah Allah. Ya Yesus. Loh. Lah. Ya itu dalil. Itu namanya dalil. Yang melakukan mujizat di situ Yesus atau Allah? Ya Allah. Ya, bukan Yesus kan? Yesus adalah firman adalah Allah. Loh, apa sih? Ada, yang salah di mana? Oke, kamu jelaskan di mana salahnya. Silakan. Salahnya Yesus itu manusia perantara. Iya, dia manusia sepenuhnya, betul. Iya memang sepenuhnya. Karena dia tidak ada dia unsur sepenuhnya ketuhanan. ilahi. Tidak ada Loh, unsur saya- ketuhanan pada dirinya. Dia seutuhnya manusia. Yang melakukan Saya sedang mujizat tidak saudara, yang melakukan mujizat Oke. membangkitkan orang mati itu adalah Allah, bukan Yesus. Loh, Allah siapa? Allah Tuhannya Siapa Allah itu? Yesus. Loh, Tuhannya Yesus. Firman adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1. Loh, itu dalil. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Iya, yang berbicara adalah kemanusiaan yang kelihatan. Ya terus yang jadi manusia itu siapa? Ya firman. Kenapa firman tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena di dalam ketika dia tidak berkata-kata, artinya bahwa ada Allah Bapa. Udahlah, udah. Kamu ke gereja aja seperti biasa. Kamu ke gereja aja. Ya, kamu belajar lagi sama pendetamu tuh. Belajar kau sama pendetamu biar kau bodoh sampai ke neraka sana. Ilmu secuil, cuman mau nipu-nipu. Kawan, ini sudah zaman digital. Umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Kalian yang punya kitab memang, yes, tapi kalian tidak pernah belajar Bible. Bible itu kitab kalian, tapi yang mempelajarinya kami Muslim. Kenapa kami belajar Bible? Karena kami tidak mau generasi kami menjadi murtad kayak kalian menjadi Kristen. Musuh terberat kalian itu kitab kalian. Kitab kalian musuh kalian itu, bukan kami. Bukan kami. Kami ini orang yang belajar Bible siang malam. Makanya kami tahu isi Bible itu, kami tahu bahwa Kristen itu ternyata sangat jauh dari Bible-nya.